Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi antal maqsud wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit tanpa Tuhan, yang menciptakan dataran bumi yang begitu indah dihiasi dengan gunung-gunung yang penuh keindahan dan keberkahan dari Allah. Pujian kita tidak apa-apanya dibanding dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sanjungan kita tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kenikmatan melalui kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Syahirna anak-anak mengatakan, kita baru 100 kali sholat sunat, kita sudah mengatakan capek. Padahal Allah sudah memberikan berbagai macam nikmat, Allah tidak pernah merasa bosan. Mau dibilang capek apanya? Baru 100 sholat sunat aja sudah dibilang capek. Tetapi Allah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, Allah tidak pernah bosan. Bahkan Allah mengatakan di Al-Quran, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kau mau menghitung nikmatku, tidak akan pernah kau bisa menghitungnya. Untuk itulah bagi kita semuanya, ikhwan akhwat tarekat Qadri Naqsabandiyah Mahathuraya Sinarasa, mudah-mudahan dengan keberkahan guru mursyid kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlimpah keberkahan dari murid kita, dari guru kita. Berlimpah keberkahan dari berbagai macam kenikmatan dan karamahnya dari guru kita, dan mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan dan diberkahkan dan ditambah karamahnya untuk semua ikhwan-ikhwannya di alam dunia ini, di dunia dan yang sampai di akhirat. Dan mudah-mudahan beliau selalu diberikan keistiqomahan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai murid-muridnya bisa mengikutinya dengan istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin akhwat ikhwan rahimakumullah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, kesepuhan dari Nurul Yakin yang saya hormati, alhamdulillah bisa hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan langkah beliau selalu istiqomahkan terus bisa mengikuti amali-amali yang bersih, dan yang paling penting adalah kita bisa mengistiqomahkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hadir pada sore hari ini diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bertanya abah kita semua, guru kita semua. Akhwat dan ikhwat sekalian yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai, dan mudah-mudahan selalu keberkahan terlimpah kepada kita dari musuh kita. Pada hari ini, kalau kita mengatakan di dalam kasidah burdahnya, kita memperingati atau bulan ini datangnya lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Manqobah pada awal bulan ini tadi diceritakan bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani menuntut ilmu. Itu pun dicontohkan oleh guru kita Abah Anom. Beliau belajar fikih di Cicaring Cianjur. Kemudian beliau belajar juga di Jabat Dipa Cianjur juga. Beliau begitu tekun dengan terus mendatangi ahli-ahli ilmu untuk belajar agama. Tapi kita kadang-kadang
Baru sekali belajar sudah bosan untuk datang lagi. Nah, di awal bulan ini, bulan yang penuh berkah maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini tiada lain hanya untuk pertama menyempurnakan akhlak kita. Karena akhlak adalah barometer pertama. Nah, di dalam ajaran tasawuf inilah akhlak yang terutama diutamakan. Akhlak terhadap bagaimana cara kita bersahabat terhadap guru mursyid kita. Bagaimana rasa syukur kita sehingga kita bisa dipertemukan dengan guru mursyid kita. Syukur kita, bagaimana cara kita bersahabat sampai kita bisa merasakan kenikmatan keberkahan dari guru mursyid kita. Sampai di mana kita sampai di situ? Mari kita bertanya sampai di mana perjuangan guru-guru kita sehingga kita mendapatkan hidayah dan taufik bisa mendapatkan guru mursyid kita yang mulia ini. Nah, untuk itulah di awal bulan yang penuh kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sering dikatakan tala'al badru alaina, telah datang cahaya. Nah, di dalam kita telah datang guru mursyid kita sehingga kita bisa mengikuti dan bisa berkumpul di tempat ini. Tiada lain adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berkatnya siapa? Kalau berkatnya guru mulia kita. Tali silaturahmi akan terus berjalan. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian ditambah dengan salawat, dengan tawasul, dengan manqabah, dengan tanbih, dan bahkan dengan kajian ilmiah. Ini semata-mata adalah karena kemuliaan dan keberkahan dan karamahnya guru mursyid kita. Mudah-mudahan abah-awas dan abah-awas sepuh semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala terutama guru mursyid yang sekarang kita yaitu abah-awas. Mudah-mudahan dipanjangkan dan diberkahan dan kemudahan segala macam hal yang akan kita lakukan pada hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yakinlah jamaah hadirin rahimakumullah, pada hari ini, pada sore ini, di tempat ini semua guru kita hadir. Semua guru kita hadir. Dan mulai saat Qadir Jailani kemudian sampai yang sekarang guru mursyid kita abah-awas kata yakin setiap manakibat pasti beliau hadir. Dimanapun manakibat pasti beliau hadir. Yakin. Dan beliau kemarin mengatakan ketika 3 hari yang lalu saya ke sana, jangan pernah ragu sekali. Orang ragu itu bahaya. Jangan pernah ragu. Mendingan menjadi orang kafir sama sekali tidak percaya daripada orang ragu yang sangat bahaya. Kalau orang kafir dia tidak percaya silakan. Tapi orang ragu itu yang lebih bahaya. Yang untuk itulah setiap mana kita lakukan tiada lain adalah mengamalkan amaliyah mursyid kita. Paling susah setelah ditalkin. Apa itu talkin? Sampai tadi ada yang mau ditalkin, dia tidak mau, saya mau ditalkin. Apa itu talkin? Tidak hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi ketika kita ditalkin tidak hanya mengucapkan kalimat itu, tetapi memantekkan atau memasukkan atau mengukir di dalam hati kita tiada Tuhan kecuali Allah. Kalau hanya mengucapkan la ilaha illallah, guru pun bisa. Tapi setelah kita ditalkin, dimasukkan ke dalam hati kita, karena di dalam sebuah kitab mengatakan at-taqwa hahuna, takwa adanya di sini. Nah, ketika kita sudah ditalkin, tidak hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah begitu saja, tidak. Talqin yang sudah kita lakukan setiap selesai sholat dengan zikir jaharnya, kemudian talqin yang sudah kita lakukan dengan tawajuhnya, memasukkan ke dalam hati kita, yaitu kalimat Allah. Itu tiada lain hanya untuk memasukkan di dalam hati kita ini tarekat yang sudah kita perdalam, keyakinan yang sudah kita masukkan ke dalam kita, diukir dengan keras, kemudian diikat dengan keras, kemudian dipantekkan sedalam-dalamnya ke dalam hati sanubari kita. Itu yang akan menjadikan kita mengikuti apa yang dikatakan oleh guru kita. Kalau hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, anak TPA pun bisa.
Orang yang sudah ditalkin berarti sudah memasukkan cahaya ke dalam hati kita. Tetapi tidak hanya begitu saja, supaya cahaya itu tetap tempel di apa? Di istiqomahkan. Apanya yang istiqomahkan? Amaliyahnya. Itu yang berat. Ditalkin orang banyak yang ditalkin, tapi melaksanakan amaliyah yang sudah ditetapkan oleh guru mursyid kita, bisakah tidak? Pertama, sholat sunnah. Kedua, manakiban. Yang ketiga, datang sohban guru mursyid kita. Kalau itu 3 rantai yang dilakukan, maka kalimat la ilaha illallah akan memakai di dalam hati kita. Kalau orang hanya mengamalkan la ilaha illallah biasa saja, kemudian dia manakiban, jarang melakukan, jarang datang, jarang apalagi sohban terhadap guru mursyid kita, jarang datang. Hayhata, jangan harap kalian akan mendapatkan keberkahan. Tadi dikatakan dalam manqabah itu, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak selalu datang kepada guru-guru yang ahlinya. Nah, ahlinya sekarang tarekat adalah di Sinarasa. Ahlinya tarekat adalah sekarang di sana. Datang kita kalau kita merasa kurang, kalau kita merasa pengen baik, kalau kita pengen merasa pengen jadi muridnya. Tidak hanya ditalkin. Setelah ditalkin melakukan amaliyah. Apa itu? Sholat sunnahnya, sholat syukur wudhunya, awabinya, taubatnya, zikirnya, segala macam dilakukan. Setelah itu manakibannya dilakukan. Guru tidak akan bangga kalau kita hanya membesarkan nama-namanya doang. Guru gua, guru saya bisa begini, bisa. Bukan itu yang diharapkan oleh guru. Apa? Mengamalkan amaliyah tarekat yang sesungguhnya. Itu yang akan guru nyambung ke dalam hidup kita dan ke dalam saudari kita. Bukan kita mengatakan guru kita hebat A, guru kita hebat B, guru kita hebat C. Bukan itu yang dibanggakan oleh seorang guru. Apa? Kita mengikuti amaliyah yang sudah dicontohkan oleh guru-guru kita. Nah, kemudian apa? Salah satunya ini manakiban. Apakah di sini ada suatu pembinaan? Tidak ada. Apakah di sini ada sesuatu kata-kata yang kurang? Enggak ada, sempurna manakiban itu. Dari mulai pembacaan pertama, pembacaan protokolnya, kemudian pembacaan ayat suci Al-Qur'an, tidak ada sedikit pun yang kira-kira begini. Apakah yang begini yang dikatakan sesat? Tidak. Hanya orang yang tidak memahami, ibarat orang buta. Ketika dia meraba seorang gajah, seekor gajah, dia memegang telinganya. Oh, gajah itu tipis. Kalau belum pernah mengetahui apa itu tarekat atau mengetahui dalam suatu bidang ilmu, dia jangan belum mengatakan sesuatu. Masuk dulu, perdalam, hayati, amalkan, kemudian istiqomahkan agar apa yang ada di dalam karomah para guru datang pada diri kita dan melekat dalam hati kita. Namanya dipantek, diukir, dinahate, naon. Ingat ke Allah, mual kosong hatena, tapi lawan jelema orang yang sudah masuk tarekat kemudian dia ditalkin tapi tidak mengamalkan atau setengah-setengah mengamalkan amaliyahnya, ya mungkin maaf dari sikapnya, zikir mah zikir, gede adat mah gede adat, zikir mah osok, tapi hati ngariut wae. Apa yang salah? Padahal itu pikiran dari guru kita. Apa yang salah? Mungkin hati kita belum istiqomah, belum 100% meyakini guru mursyid kita, belum 100% kita meyakini amaliyah yang telah dicocokkannya, belum bisa menjalankannya, hingga akhirnya apa yang kita baca berlalu begitu saja. Sholat, zikir, tetap perbuatan padahal tadi dikatakan di dalam tanbih, jangan pernah sesuatu mengoreksi orang lain. Bersihkan hati itu dengan apa?
dua talqin, dua zikir yang diajarkan di tarekat. Pertama zikir diucapkan setiap sudah salat minimal 165 kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua zikir itu, talqin itu, satu lagi apa yang dimasukkan ke dalam hati, namanya tawajuh. Tadi yang mau ditalqin katanya talqin hanya memasukkan cahaya ke dalam hati, bukan apa-apa, nggak ada. Cuma dua la ilaha illallah. Dan yang satu lagi apa itu? Nggak ada yang lain. Coba lihat di dalam pembukaan pertama di dalam kitab ini dikatakan. Nanti orang-orang yang bapak yang sudah baru ditalqin akan kasih kita semacam kayak gini. Ini kitab amaliyah yang dicontohkan oleh guru mursyid kita yang sudah ditetapkan oleh guru mursyid kita. Di sini ada pembukaan pertama dikatakan, fa idza qudiyati shalah fazkurullah. Lamun geus salat zikir ka Allah. Lain Allahumma anta salam wa minka jalan. Kalau Allahumma anta salam wa minka jalan. Ini perintah. Di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Surat apa? Surat An-Nisa ayat 103. Nah kemudian zikir yang kedua tadi yang di dalam hati. Faiza nudiya lis-shalah fantasiru fil ardi. Lamun geus dilaksanakeun salat, fantasiru bertebar di bangunan. Kemudian wazkurullah katsira. Tapi berzikir di dalam hati yang ditong ditinggalkan. Silahkan setelah selesai sholat bertebar di muka bumi, tapi lakukan zikir hobinya, jangan ditinggalkan. Wazkurullah katsira, berzikir sebanyak-banyak. Bapak jalan ingat Allah, bapak pegawai ingat Allah, mati jalan, insya Allah. Di sini senang, di sana. Kalau kita selalu ingat Allah. Coba kalau bapak sekarang dagang, jualan, kerja segala macam, tara zikir, mengingat hutang deh. Balik ke imariat hutang deh. Mau beres-beres sirup ayat tenang. Padahal ketenangan itu sumbernya dari kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bizikir la tatma'innul dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Untuk itulah jamaah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu diingatkan oleh bimbingan guru musik kita dan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya buat saya pribadi dan umum buat jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita ketemunya di mana-mana kerja akan datang dan insya Allah mudah-mudahan kita akan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan guru musik kita diistiqomahkan dalam melaksanakan amal yang amin ya Allah ya rabbal. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.